Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tafsira dan episode mulai dari 2. Kali ini saya akan menjelaskan topik mengenai menggunakan video anime dan kartun lawas hasil dua sendiri sebagai sumber media hiburan anak dari rumah. Jadi gini, media sosial yang live streaming seperti Netflix, terus iFlix, Disney Plus, Hotstar dan sebagainya memang sudah semakin populer ya. Netflix ini merupakan menyediakan beberapa animasi yang populer walaupun hanya berbeda saja ya. Namun ada beberapa kalian tuh merasa ketergantungan itu mengakibatkan mereka lebih bosan ya. Bukan lebih bosan sih, mengakibatkan Netflix tersebut tuh tidak bisa berbagi untuk hampir tidak bisa bagi untuk semuanya guys, meskipun hanya makan satu digital TV. Ada kekurangan lain dari Netflix yang kurang kartu itu adalah sering dipakai untuk orang lain, untuk nonton menggunakan akun yang lainnya. Nah, tapi anak-anak zaman sekarang ini tuh kan memang sekarang tuh kan difokus di Netflix. Nah, bagaimana dengan masa lalunya ya? Anak-anak di zaman dulu ya lebih suka sekali untuk animasi kartun tuh karena kualitas ceritanya berkualitas. Dari sejak tahun 90-an tuh suka begitu. TV itu selalu menjadi tontonan bagi setiap media anak-anak setiap kali sampai setiap weekend, apalagi setiap pulang sekolah ya. Misalnya itu berupa kartun animenya itu beberapa bahan negara seperti yang populer itu di Asia ya, seperti negara Jepang, Korea, Cina, dan tentu saja Malaysia. Mungkin animasi Malaysia ini dari sejak awal kan sudah ada ya, sejak populer tahun 80-an tuh. Walaupun masih belum populer di Indonesia karena pada itu kan Indonesia masih terbatas oleh TVRI ya. Nah, seiring berjalannya waktu ya, animasi Malaysia itu masih dianggap menjadi tontonan yang paling waras ditayangkan di TV Indonesia, tapi hanya berlakunya di televisi seperti MNC TV, meninggalkan Upin Ipin, dan yang terbaru adalah Mekamato yang pada zaman dulu masih cukup populer. Kemudian ada Agent Ali, Bobo Boy, dan yang paling religi itu adalah Livan Sofia, Omar Hana, dan juga Rita Amar. Jadi sebenarnya karena sudah pernah tahu kan animasi Malaysia seperti apa, seperti judul sudah tahu. Nah, sedangkan anime itu mulai berkembang pesat seiring populer dengan tahun 90-an. Nah, anime Jepang ini dan Korea ini juga cukup populer karena beberapa banyak itu tujuan untuk meningkatkan kepopuleran anime itu tidak kalah jauh menarik ya. Jadi anime Jepang itu sudah semakin populer. Yang paling populer itu adalah Doraemon yang menjadi satu-satunya anime Jepang yang di animasi ikonik dari MNC Group itu STI ya, setelah Upin Ipin. Kalau misalnya Upin Ipin itu kan tahun 2007 itu udah ada, tapi anime Jepang terus Doraemon itu tahun 90 itu juga ada guys. Nah, tidak ada cukup anime saja yang masih saja ngelawas. Serial animasi lainnya itu di luar negeri itu kebanyakan di platform Nickelodeon, Cartoon Network, Paramount Plus, DreamWorks Plus, dan Disney. Tapi sayang sekali Disney Channel yang di Asia itu sudah tidak berlangsung ditutup penyiarannya sejak tahun awal Oktober 2021 karena berfokus ke Disney Plus Hotstar. Tapi itu tidak berbeda dengan negara Amerika lainnya ya, karena kan yang anime itu masih tetap waras. Nah, sebenarnya animasi lawas ini tuh semakin populer itu di Indonesia, tapi seiring tanpa kita sadari itu karena KPI yang semua tersebut, animasi Amerikanya sudah semakin dibatasi dengan adanya ini satu SpongeBob. Jadi ada banyak yang komentar, kenapa sih animasi SpongeBob itu tuh ini disensor KPI ya? Karena itu tadi, karena keterbatasan karena lagu udah copyright lah, terus segala macam pun disensor, dan sehingga pemotongan kreditnya pun dan openingnya pun sengaja terpaksa ditayangkan di TV untuk menghindari durasi waktu. Nah, ini nih yang menjadi untuk protes tidak bisa mengakibatkan anak-anak kesulitan bernostalgia ya. Nah, seri animasi kartun lawas yang lain tuh seperti luar negeri itu di zaman sekarang itu memang sulit ditayangkan di TV karena alasan KPI seperti tadi ya. Terus selain itu, hal ini mengakibatkan anak tersebut tidak bisa bernostalgia, bukan bisa bernostalgia sih, karena kesulitan menayangkan animasi yang terlalu dinilai mengkritik, terlalu membosankan, terlalu panjang iklannya, memang panjang iklannya karena mengakibatkan bosan dan yang berpengaruh anak konsumtif ya, kalau misalnya untuk kompromen itu mungkin lagi kecanduan. Dan juga animasi itu dianggap ditayangkan terlalu pagi, yaitu sih kalau memang anak ditayangkan dalam sekolah kan juga membuat anak tuh fokus. Tapi kalau di setiap weekend tuh semua anak tuh jadi kesulitan untuk tidur lagi setelah kita sholat subuh ya. Oke, jadi maka dari itu kita sebagai orang tua yang tua tuh menyediakan video kartun atau anime lawas tuh dari YouTube, tapi dengan syaratnya dengan sama seperti video dari kemarin sebelumnya, itu harus masih dimiliki oleh akun pemiliknya dan jangan mengupload ulang yang kembali ke YouTube karena takut dengan masalah hak cipta. Sebenarnya mencari anime itu lebih gampang tuh, bisa jadi website tertentu asalkan harus legal ya, nggak boleh terlalu legal untuk menghindari ketergantungan tersebut. Kemudian kalau kartun lawas ini kalian bisa cek di cari di sana untuk kalian ya, asalkan harusnya mendidik, asalkan kartun
anime Nanowas itu tidak terpotong-potong sama sekali ya. Saya belum masih punya vlognya tapi belum tertentu. Jadi tujuan dari video anime Nanowas hasil unduhan sendiri sebagai hiburan dari rumah adalah ini, untuk menghindari ketergantungan Netflix ya yang dipakai oleh orang lain, terus melatih kesabaran anak menonton animasi sepuasnya, dan juga memberikan waktu istirahat bagi video klip konsol atau animasi lawas ya. Karena kan kalau setiap weekend itu tuh anak-anak kan suka main game, main kartun. Tapi kalau harus butuh istirahat ya guys, dua-duanya harus butuh jam istirahat supaya itu mengistirahatkan mata. Bila perlu, setelah menonton animasi lawas, pastikan anak tuh juga bisa melakukan kegiatan yang lain seperti inilah, seperti di saat weekend tuh harus selalu bermain di luar ya, harus bermain di luar, asal tidak terlalu jauh, harus dekat. Kalau bisa kalian yang tinggal di kompleks itu ada teman main itu wajib dengan sehari, asalkan pulangnya harus di jam 5 sore. Oke, untuk video kali ini jadi sebenarnya tujuan saya bikin video ini adalah supaya anak-anak tidak terlalu bosan ya dengan ini, karena masih anak yang menonton video ini tidak boleh terlalu bosan dengan kartun yang ada di televisi dan mainnya tuh sedikit, dan dia menghindari komentar-komentar negatif mereka kartun tersebut. Oke, untuk video kali ini juga bisa bermanfaat, dan jangan lupa sudah follow sosial media aku, komen di kolom sekitar aku di sini untuk beritahu apa pendapat dari kalian mengenai video ini, apakah dan bagaimana solusi lain untuk membuat anak-anak tuh lebih senang dengan video kartun pendidikan, kartun pendidikan lagi, anime dan kalau hasil dua kita sendiri. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.